Pernah penasaran, bagaimana buah anggur yang manis bisa berubah menjadi segelas anggur merah yang elegan, beraroma khas, dan kaya cita rasa? Hari ini, kita akan menelusuri proses menakjubkan di balik pembuatannya, mulai dari panen di kebun, fermentasi, hingga akhirnya siap dinikmati dalam setiap tegukan. Proses pembuatan anggur dimulai dari pemilihan buah anggur yang cermat. Jenis anggur yang dipilih tergantung pada jenis anggur wine yang ingin dihasilkan. Karena setiap varietas memiliki cita rasa, aroma, dan karakteristik unik. Faktor seperti iklim, komposisi tanah, dan lokasi kebun anggur juga berperan penting dalam pemilihan buah. Setelah anggur mencapai tingkat kematangan optimal, proses panen dilakukan. Waktu panen sangat krusial karena sangat memengaruhi profil rasa anggur. Jika anggur dipanen terlalu muda, kadar gulanya rendah, kadar alkoholnya rendah, dan keasamannya tinggi. Sebaliknya, jika terlalu matang, kadar gula tinggi, alkohol tinggi, dan keasamannya rendah. Jadi, diperlukan keseimbangan sempurna agar hasil anggur berkualitas terbaik. Untuk memastikan waktu panen tepat, para ahli kebun, vineyardist, memeriksa contoh tandan anggur menggunakan refraktometer. Alat genggam seukuran teleskop mini yang digunakan untuk mengukur kadar gula pada buah. Jika buah sudah siap panen, alat pemanen mekanis, biasanya suction picker, digunakan untuk mengumpulkan dan menyalurkan anggur ke wadah lapangan atau kontainer bergerak. Kini, banyak kebun anggur memanen di malam hari agar buah tetap segar dan dingin. Setelah panen, anggur dibawa ke pabrik anggur, winery, untuk diproses. Langkah pertama adalah penghancuran, crushing, yaitu memecahkan kulit buah untuk mengeluarkan sari. Seperti disebutkan sebelumnya, secara tradisional ini dilakukan dengan cara diinjak. Beberapa pabrik masih mempertahankan metode ini sebagai bentuk pelestarian tradisi. Namun, sebagian besar kini menggunakan mesin penghancur modern yang disebut crusher stemmer, baik yang digerakkan secara hidrolik maupun tekanan udara. Hasil penghancuran disebut must, yaitu campuran sari buah dan ampas. Must kemudian dialirkan ke tangki fermentasi dari baja tahan karat atau ke wadah kayu. Untuk anggur putih, prosesnya sedikit berbeda dibandingkan dengan anggur merah. Setelah buah anggur dihancurkan dan sari buahnya keluar, kulit anggur dipisahkan terlebih dahulu sebelum fermentasi dimulai. Prosesnya dilakukan menggunakan filter bertekanan tinggi atau mesin sentrifus, yang berfungsi memisahkan sari buah murni dari ampas dan kulit dengan cepat dan efisien. Dengan teknologi ini, hanya cairan bening dari buah anggur yang difermentasi, tanpa ada campuran kulit atau biji. Untuk anggur merah, seluruh buah yang dihancurkan, termasuk kulitnya, difermentasi bersama. Hal ini karena selama fermentasi, anggur merah mengalami proses maceration, di mana kulit buah tetap bersentuhan dengan sari yang sedang difermentasi untuk mengekstrak warna, tanin, dan rasa. Selama fermentasi, ragi alami atau ragi khusus ditambahkan untuk mengubah gula menjadi alkohol. Beberapa pembuat anggur menggunakan ragi hasil budidaya untuk mengontrol hasil fermentasi. Pembuat anggur menggunakan hidrometer genggam untuk mengukur kadar gula di tangki fermentasi. Proses fermentasi biasanya berlangsung selama 7 hingga 14 hari. Tergantung pada jenis anggur yang dibuat. Setelah fermentasi, anggur harus disimpan, disaring, dan diumerkan, aging, dengan tepat. Banyak pabrik masih menyimpan anggur di ruang bawah tanah lembab agar tetap dingin. Namun, pabrik besar kini menggunakan tangki baja tahan karat atau tangki berlapis epoksi dengan pengatur suhu air yang mengalir di dinding tangki.
Anggur juga bisa disimpan dalam tong kayu ek, oak barrels, atau wadah beton. Penyimpanan dalam kayu ek menambah aroma dan rasa khas yang meningkatkan kompleksitas anggur. Lama penyimpanan bervariasi tergantung gaya dan preferensi pembuat anggur. Selain menjernihkan anggur, dilakukan proses fining dan filtrasi. Bahan penjernih seperti bentonit atau putih telur ditambahkan untuk mengikat partikel tak diinginkan agar mudah diendapkan dan disaring. Kadang, anggur dari batch berbeda juga dicampur untuk mencapai rasa tertentu. Ini umum di daerah yang menanam berbagai varietas anggur. Setelah pembuat anggur puas dengan hasilnya, proses pembotolan dilakukan. Anggur dipindahkan ke botol dan sedikit sulfur dioksida dapat ditambahkan untuk mencegah oksidasi dan pertumbuhan mikroba. Botol kemudian ditutup dengan cork atau penutup alternatif seperti tutup ulir, screw cap. Kebanyakan parik besar menggunakan mesin pembotolan otomatis. Botol dengan harga menengah hingga mahal biasanya menggunakan sumbat dari kulit pohon ek. Sementara anggur murah menggunakan tutup aluminium atau plastik. Selanjutnya, label ditempelkan yang mencantumkan informasi penting seperti asal, tahun panen, vintage, dan kadar alkohol. Dan begitulah perjalanan panjang dari buah anggur yang sederhana hingga menjadi minuman elegan yang disebut wine. Sebuah proses yang memadukan seni, sains, dan tradisi ribuan tahun. Setiap tetesnya menyimpan cerita tentang tanah tempatnya tumbuh, tangan yang memanennya, dan waktu yang membentuk rasanya. Sampai jumpa di episode Jelajah Rasa berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru di balik rasa dari berbagai proses produksi di seluruh dunia.